Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Hikmatul Holidah dan rekan saya Zaza Dewi Fortuna akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil energi turbin menggunakan PCR atau Principal Component Regression. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi data. Data ini merupakan data sekunder yang kami dapatkan dari website archive.ics.uci.edu yang berjudul Gas Turbin CONNOx Emission Dataset. Data ini terdiri dari 11 variabel yang dikumpulkan selama 1 jam dari turbin gas pembangkit listrik di wilayah barat laut Turki. Unit observasi yang digunakan yaitu data tahun 2015. Dari 11 variabel tersebut ditentukan satu variabel respon yaitu hasil energi turbin atau TEY. Sedangkan 10 variabel sisanya merupakan variabel prediktor yaitu suhu lingkungan atau AT, tekanan lingkungan atau AP, kelembapan lingkungan atau AH, perbedaan tekanan filter udara atau AFDP, tekanan buang turbin gas atau GTEP, suhu masuk turbin atau TIT, suhu keluar turbin atau TAT, tekanan lepas kompresor atau CDP, emisi karbon monoksida atau CO, dan yang terakhir yaitu emisi nitrogen oksida atau NOx. Dapat dua permasalahan yang akan diteliti oleh kami, yakni yang pertama, bagaimana cara mengatasi multikolinearitas dalam variabel prediktor agar didapatkan model regresi yang tidak terpengaruh multikolinearitas. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap hasil energi turbin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam analisis ini. Yang pertama yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan dari dua atau lebih variabel independen atau variabel prediktor dengan satu variabel dependen atau variabel respon. Tujuan dari regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel respon jika diketahui nilai-nilai dari variabel independen atau variabel prediktor. Selain itu, untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen atau variabel respon dan variabel independen atau variabel prediktor. Bentuk umum dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah dan seterusnya ditambah beta n xn, di mana Y merupakan variabel dependen, beta 0 merupakan konstanta, beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai beta n adalah nilai koefisien regresi, x1, x2, dan seterusnya sampai xn adalah variabel independen. Yang kedua yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang saling berkorelasi atau dengan kata lain bersifat tidak saling bebas sehingga memungkinkan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Multikolinearitas akan menyebabkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sulit dijelaskan oleh nilai model. Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai variance inflation factor atau VIF. Nilai korelasi yang semakin besar pada variabel bebas menyebabkan nilai VIF-nya semakin besar pula. Jika nilai VIF lebih dari 10, artinya terjadi gejala multikolinearitas. Namun, jika nilai VIF kurang dari 10, artinya tidak ditemukan gejala multikolinearitas pada model. Yang ketiga yaitu Principal Component Analysis atau PCA. PCA merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk sekumpulan variabel independen menjadi variabel yang lebih kecil sehingga korelasi antar variabel independen tidak terjadi. Tujuan dari PCA adalah menyederhanakan variabel yang diamati. Hal ini dapat dilakukan dengan mereduksi atau menyusutkan dimensinya. Dimensi ini akan menyusut jika korelasi antar variabel hilang yang dapat diwujudkan dengan transformasi variabel asal ke variabel baru.
Yang terakhir adalah Principal Component Regression atau PCR. PCR merupakan sebuah teknik untuk membentuk hubungan antara komponen utama yang dipilih dari variabel independen dengan variabel dependen. Atau dengan kata lain, PCR adalah regresi dari variabel dependen dengan variabel baru yang diperoleh dari proses PCA. Dan berikut adalah langkah-langkah analisis pada penelitian kami. Yang pertama, kami menguji apakah terjadi multikolinearitas dalam data tersebut sehingga dapat dilakukan analisis PCA. Karena analisis PCA hanya dapat mereduksi variabel-variabel yang saling berkorelasi agar menjadi sebuah variabel baru yang berukuran lebih kecil. Pengujian yang digunakan yakni KMO dan Bartlett test. Kedua, menentukan jumlah minimal komponen yang akan diekstrak berdasarkan kriteria eigenvalue atau nilai eigen, di mana jumlah komponen yang akan diekstrak harus memiliki nilai eigen lebih besar atau sama dengan 1, atau minimal kumulatifnya adalah 70%. Yang ketiga, kami melakukan analisis PCA dengan jumlah komponen yang diekstrak sesuai dengan hasil yang didapatkan pada penentuan jumlah minimal komponen yang akan diekstrak. Kemudian yang keempat, dilakukan pemodelan regresi antara variabel respon, yakni hasil energi turbin, dengan variabel prediktor yang telah didapatkan melalui analisis PCA sebelumnya. Terakhir, dilakukan substitusi persamaan PCA ke dalam model regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon secara langsung dan lebih sederhana. Dilakukan analisis menggunakan KMO dan Bartlett test. Terlihat nilai KMO yakni sebesar 0,687, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5, menandakan bahwa variabel prediktor saling berkorelasi. Dan terlihat nilai signifikansi pada Bartlett test sebesar 0, di mana nilai 0 tersebut kurang dari alfa 0,05, menandakan bahwa korelasi yang terjadi antar variabel prediktor tersebut sangat signifikan. Maka dapat dilakukan analisis PCA untuk mereduksi data serta mengatasi multikolinearitas dalam data tersebut. Kemudian dilakukan penentuan jumlah komponen utama yang akan diekstrak berdasarkan kriteria eigenvalue. Terlihat komponen pertama memiliki nilai eigen 5,109. Komponen kedua memiliki nilai eigen 2,059, dan yang ketiga memiliki nilai eigen 1,052. Sedangkan komponen keempat memiliki nilai eigen 0,72, di mana 0,72 itu kurang dari 1. Maka, jumlah komponen yang akan diekstrak adalah sebanyak 3 komponen. Dapat diamati pula pada kolom kumulatif, besar varians yang mampu dijelaskan oleh faktor pertama adalah 51,092. Lalu, besar varians yang mampu dijelaskan oleh faktor kedua adalah 20,588. Dan yang terakhir, besar varians yang mampu dijelaskan oleh komponen ketiga adalah 10,524. Maka, besar varians yang mampu dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut adalah 82,204%. Dan sisanya 17,796% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam analisis. Dan di sini ada output rotated component matrix, di mana nilai-nilai dalam output ini merupakan nilai loading factor atau korelasi antara faktor dengan variabel tertentu. Misalnya, faktor pertama dengan variabel CDP mempunyai korelasi sebesar 0,986. Faktor kedua dengan variabel CDP mempunyai korelasi sebesar 0,014, dan begitu seterusnya. Maka, tiap-tiap variabel ini dapat dikelompokkan ke dalam suatu faktor berdasarkan besar korelasinya. Jadi, terlihat di sini variabel CDP mempunyai korelasi terbesar dengan faktor 1, maka CDP termasuk dalam faktor 1. Kemudian, variabel TIT juga memiliki korelasi terbesar dengan faktor 1, maka variabel TIT termasuk dalam faktor 1. Sehingga didapatkan pada faktor 1 terdapat variabel CDP, TIT, GTEP, AFDP, TAT, dan CO. Faktor kedua memiliki 3 variabel yakni AT, AP,
dan NOx. Sedangkan faktor ketiga hanya memiliki satu variabel, yakni AH. Dan pada output komponen skor koefisien matriks, nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai pada persamaan tiap faktor, sehingga didapatkan persamaan faktor 1 yakni negatif 0,045 AT ditambah 0,076 AP ditambah 0,048 AH ditambah 0,187 AFDP ditambah 0,2 GTEP ditambah 0,193 TIT dikurangi 0,189 TAT ditambah 0,221 CDP dikurangi 0,124 CO dikurangi 0,088 NOx. Dan begitu untuk persamaan faktor 2 dan persamaan untuk faktor 3. Terlihat di sini, dari 10 variabel prediktor yang kita analisis dapat direduksi menjadi hanya 3 variabel. Kemudian dilakukan analisis regresi antara variabel respon hasil energi turbin atau dalam data dituliskan variabel TEY dengan variabel prediktor hasil PCA tadi, di mana terdapat 3 variabel prediktor. Kemudian dilakukan uji pengaruh variabel. Yang pertama R-square. Di sini didapatkan besar R-square sebesar 0,958 atau 95,8%. Yang artinya variabel prediktor dapat menjelaskan sebesar 95,8% dari variabel respon. Sisanya 4,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui. Yang kedua, dilakukan uji serentak. Uji serentak dilakukan menggunakan ANOVA. Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0, di mana nilai 0 tersebut kurang dari alfa 0,05. Sehingga diputuskan bahwa hipotesis tolak H0. Dan diperoleh kesimpulan bahwa model regresi signifikan secara serentak dalam mengestimasi hasil energi turbin. Lalu yang terakhir dilakukan uji parsial. Terlihat di sini parameter konstan memiliki nilai sig 0 atau kurang dari alfa, maka parameter konstan ini signifikan secara parsial dalam mengestimasi hasil energi turbin. Kemudian faktor pertama memiliki nilai sig 0 juga, kurang dari alfa 0,05, maka faktor 1 juga berpengaruh signifikan secara parsial dalam mengestimasi hasil energi turbin. Kemudian faktor 2 juga memiliki nilai sig sebesar 0, di mana 0 itu kurang dari alfa atau resiko 0,05. Maka faktor 2 sangat signifikan dalam mengestimasi hasil energi turbin. Dan yang terakhir faktor 3 juga signifikan dalam mengestimasi hasil energi turbin. Kemudian dilakukan uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan VIF. Terlihat di sini ketiga variabel memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Artinya sudah tidak terjadi multikolinearitas dalam data tersebut. Karena masing-masing variabel prediktor yang saling berkorelasi akan dianggap overlap dan akan berdampak pada hasil analisis regresi. Karena di sini sudah tidak terjadi multikolinearitas, maka hasil analisis regresi sudah tidak terpengaruh oleh multikolinearitas. Kemudian dari tabel ini didapatkan persamaan regresi, yakni Y sama dengan 133,993 ditambah 15,801 faktor 1 ditambah 0,838 dikali faktor 2 ditambah 0,61 dikali faktor 3. Kemudian disubstitusikan persamaan tiap faktor ke dalam model regresi ini sehingga didapatkan bentuk model regresi yang lebih sederhana. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh variabel prediktor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon atau hasil energi turbin. Ke-10 variabel prediktor tersebut adalah suhu lingkungan atau AT, tekanan lingkungan atau AP,
kelembapan lingkungan atau AH, perbedaan tekanan filter udara atau AFDP, tekanan buang turbin gas atau GTEP, suhu masuk turbin atau TIT, suhu keluar turbin atau TAT, tekanan lepas kompresor atau CDP, emisi karbon monoksida atau CO, dan yang terakhir, emisi nitrogen oksida atau NOx. Kesimpulan yang kedua yaitu diketahui hubungan antara variabel respon atau hasil energi turbin dengan ke-10 variabel prediktor, di mana 6 diantaranya memberikan pengaruh yang positif. Hal ini berarti peningkatan hasil energi turbin akan sejalan dengan peningkatan ke-6 variabel tersebut. Keenam variabel tersebut adalah tekanan lingkungan atau AP, kelembapan lingkungan atau AH, perbedaan tekanan filter udara atau AFDP, tekanan buang turbin gas atau GTEP, suhu masuk turbin atau TIT, dan tekanan lepas kompresor atau CDP. Sedangkan keempat variabel sisanya yaitu suhu lingkungan atau AT, suhu keluar turbin atau TAT, emisi karbon monoksida atau CO, dan emisi nitrogen oksida atau NOx memberikan pengaruh yang negatif terhadap hasil energi turbin. Hal ini berarti hasil energi turbin akan meningkat apabila terjadi penurunan nilai pada keempat variabel tersebut. Kesimpulan yang terakhir yaitu multikolinearitas antar variabel prediktor dapat diatasi menggunakan analisis komponen utama, sehingga didapatkan model regresi yang tidak terpengaruh oleh multikolinearitas antar variabel prediktor. Selain itu, kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut terkait pemenuhan asumsi dalam regresi linear sederhana untuk mendapatkan model yang lebih baik lagi. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.